Kisah ini akan berfokus pada seorang pria bernama Joe, seorang streamer game yang kesehariannya selalu dihabiskan dengan melakukan siaran digital secara langsung. Suatu pagi, Joe diajak oleh ibunya untuk menghadiri sebuah acara pembagian warisan dari mendiang kakeknya yang belum lama ini meninggal dunia. Acara itu dihadiri oleh seluruh anggota keluarga besar. Namun saat pembagian warisan sedang berlangsung, Joe justru menjadi satu-satunya orang yang sama sekali tidak mendapatkan bagian apapun. Hal ini terjadi karena sang kakek keburu menghembuskan nafas terakhir sebelum sempat menyelesaikan wasiatnya. Situasi itu membuat Joe terpukul. Ia hanya bisa terdiam, sementara anggota keluarga lain menerima warisan masing-masing. Melihat Joe yang kecewa, salah satu saudaranya yang bernama Sonny merasa tidak enak hati. Untuk menghibur Joe, Sonny pun memberikan sebuah rumah yang baru saja ia dapatkan dari pembagian warisan. Sonny beralasan bahwa dirinya terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak memiliki waktu untuk mengurus rumah tersebut. Joe pun menerima rumah itu, meski sejak awal ia berniat untuk menjualnya. Karena berniat menjual rumah tersebut, Joe mulai meminjam uang dari seorang rentenir. Uang itu ia gunakan untuk membeli barang-barang mewah yang sudah lama ia idamkan, sekaligus menyewa seorang agen properti agar proses penjualan rumah bisa berjalan lebih cepat. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, Joe bersama agen properti itu akhirnya tiba di depan rumah yang dimaksud. Namun begitu melihat kondisi rumah yang tampak terbengkalai, sang agen langsung merasa ragu. Rumah itu terlihat tua, sunyi, dan tidak terawat. Ia pun sempat berniat untuk pergi dan membatalkan pekerjaannya. Namun karena Joe bersikeras ingin memeriksa rumah tersebut, mereka pun akhirnya masuk ke dalam. Saat memasuki salah satu ruangan, Joe mulai mencari barang-barang berharga yang mungkin masih tersisa dan bisa dijual. Sementara itu, sang agen yang ikut berkeliling justru dikejutkan oleh kemunculan sosok seorang pria yang berdiri di luar rumah. Seiring berjalannya waktu, sosok pria itu terlihat semakin mendekat ke arah mereka. Merasa tidak nyaman dan ketakutan, sang agen akhirnya memutuskan pergi meninggalkan rumah tersebut, meninggalkan Joe sendirian. Joe mulai merasa khawatir ketika kembali melihat sosok pria itu. Saat ditanya, pria tersebut mengaku bahwa dirinya juga manusia biasa. Namun anehnya, ketika Joe mengalihkan pandangan sejenak, sosok pria itu tiba-tiba menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada di sana. Tepat di tengah malam, Joe terbangun dari tidurnya. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan tepat pukul 12 malam. Tak lama setelah itu, terdengar suara teriakan histeris dari lantai atas rumah tersebut. Joe yang penasaran sekaligus waspada pun berniat untuk memeriksa sumber suara tersebut. Dengan langkah pelan, ia menaiki tangga dan menyusuri lantai atas rumah itu. Namun anehnya, saat diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Rumah itu kembali sunyi, seolah suara tadi hanya halusinasinya saja. Keesokan harinya, Joe bertemu kembali dengan pria yang semalam ia lihat, yang ternyata bernama Pom. Pom dikenal sebagai pemburu katak yang sering beraktivitas di sekitar area tersebut. Joe menceritakan kejadian aneh yang ia alami semalam. Mendengar cerita itu, Pom menyarankan agar Joe memanggil seorang biksu setempat untuk membersihkan rumah tersebut dari roh yang mungkin bersemayam di dalamnya. Tak lama kemudian, seorang biksu pun datang. Ia melakukan ritual pembersihan dengan menggunakan jimat berupa tali, serta salep khusus yang dioleskan di bagian atas pintu rumah. Setelah ritual selesai, Joe merasa sedikit lega. Namun untuk memastikan semuanya benar-benar aman, Joe meminta Pom untuk menginap semalam di rumah itu. Sayangnya, rencana itu tidak berjalan sesuai harapan. Hujan deras disertai petir mulai mengguyur area tersebut. Pom pun memutuskan keluar rumah untuk mencari katak, meninggalkan Joe sendirian. Tepat saat jam kembali menunjukkan pukul 12 malam, suara teriakan histeris kembali terdengar dari lantai atas. Joe yang penasaran dan diliputi rasa takut kembali naik ke lantai atas untuk memeriksanya. Dalam keadaan panik, ia segera memanjatkan doa dan pepujian kepada Tuhan, memohon perlindungan dan keselamatan. Namun tanpa Joe sadari, satu persatu sosok roh mulai bermunculan di sekelilingnya, mengikuti setiap gerakan dan doa yang ia ucapkan. Di tengah kepanikan itu, muncul sesosok wanita yang akhirnya memperkenalkan dirinya.
Wanita tersebut bernama Anong. Anong mengaku sebagai pemilik rumah tersebut. Ia juga memberitahu Joe bahwa dirinya tidak bisa pergi begitu saja dari tempat itu, seolah terikat oleh sesuatu yang belum terselesaikan. Di tengah percakapan mereka, Pom tiba-tiba datang kembali ke rumah hanya untuk mengambil sisa anggur yang ia tinggalkan sebelumnya. Setelah kejadian malam itu, Joe mulai menyadari bahwa rumah tersebut memang menyimpan masa lalu yang kelam. Rasa penasaran membuatnya mulai mencari informasi lebih jauh mengenai sejarah rumah yang kini ia tempati di internet. Dari sana, ia mengetahui bahwa rumah tersebut pernah mengalami perampokan sekitar 80 tahun yang lalu. Perampokan itu berujung tragedi. Pemilik rumah bernama Anong bersama 2 pembantu Noah tewas secara mengenaskan di dalam rumah tersebut. Sejak saat itu, rumah ini dikenal angker dan sering ditinggalkan penghuni. Malam harinya, Joe kembali ke rumah itu dengan perasaan campur aduk. Anong dan kedua pembantunya muncul menyambut Joe, bukan dengan teror, melainkan dengan sikap yang jauh lebih tenang. Joe pun memberanikan diri berbicara. Ia menyampaikan niatnya untuk membantu Anong dan kedua pembantunya menemukan jasad mereka, agar roh mereka bisa berinkarnasi dan pergi meninggalkan tempat ini dengan tenang. Anong mendengarkan dengan saksama. Dalam percakapan itu, Joe juga menceritakan tentang masa lalu Anong, terutama tentang orang tuanya yang selama bertahun-tahun berusaha mencari keberadaannya. Namun karena pencarian itu tidak pernah membuahkan hasil, ayah Anong akhirnya mengalami depresi berat dan memutuskan mengakhiri hidupnya. Tak lama setelah itu, ibunya juga meninggal dunia dalam kondisi penuh kesedihan. Mendengar cerita itu, suasana menjadi semakin emosional. Joe menyadari bahwa penderitaan Anong tidak berhenti saat kematiannya, melainkan terus berlanjut hingga kini. Keesokan harinya, Joe mulai menggali tanah di halaman rumah. Ia berniat menanam sebuah pohon untuk memperindah area tersebut sekaligus memberi kesan hidup pada rumah yang selama ini terasa suram. Namun di tengah kegiatannya, Joe menerima telepon dari ibunya. Sang ibu memberitahu bahwa beberapa orang rentenir sedang mencarinya karena menagih hutang yang sudah jatuh tempo. Menyadari masalahnya semakin menumpuk, Joe memutuskan pergi ke pasar malam untuk mengalihkan pikiran. Di sana, ia mencoba beberapa permainan dan menikmati keramaian. Namun, tanpa sengaja, Joe melihat beberapa orang berlari ketakutan setelah memasuki area permainan rumah hantu. Rasa penasaran membuat Joe memutuskan mencoba wahana tersebut sendiri. Di dalam rumah hantu itu, Joe mulai memperhatikan konsep, alur, dan cara menakut-nakuti pengunjung. Semua detail itu ia perhatikan dengan serius, seolah muncul ide baru di kepalanya. Setelah keluar dari wahana rumah hantu di pasar malam, Joe bertemu dengan sekelompok anak muda yang sedang berkumpul di area tersebut. Salah satu dari mereka bernama Kong. Tanpa basa-basi, Kong langsung memarahi Joe. Ia merasa kesal karena wanita yang ia sukai justru terlihat lebih tertarik kepada orang lain. Situasi sempat memanas, namun di tengah perdebatan itu, Pom tiba-tiba muncul. Ternyata, Pom adalah kakek dari Kong. Ia mengikuti Joe secara diam-diam karena merasa khawatir. Kehadiran Pom membuat suasana sedikit mereda, namun masalah Joe belum selesai. Tak lama kemudian, ia kembali bertemu dengan para rentenir yang datang untuk menagih hutang. Para rentenir itu berpakaian kotor. Hal ini dikarenakan sama seperti Pom yang terjatuh di sekitaran rumah Joe saat hendak mencarinya. Namun, alih-alih langsung membayar hutangnya, Joe justru mengajukan permintaan tambahan pinjaman. Joe mengatakan bahwa ia memiliki rencana usaha baru yang bisa memberinya pemasukan tetap. Ia berjanji akan melunasi semua hutang jika rencana itu berhasil. Setelah mendapatkan kesempatan tersebut, Joe segera pulang ke rumah dan memberitahu Anong tentang ide yang ada di kepalanya. Joe berencana mengubah rumah itu menjadi sebuah rumah hantu. Ia ingin Anong dan kedua pembantunya ikut berperan langsung sebagai pemeran utama di dalamnya. Menurut Joe, jika semua hutangnya berhasil dilunasi, ia akan memiliki lebih banyak waktu dan tenaga untuk membantu Anong menemukan jasad mereka agar bisa berinkarnasi. Setelah berdiskusi, Anong dan kedua pembantunya akhirnya menyetujui rencana tersebut. Dengan penuh semangat, Joe mulai mendekorasi seluruh ruangan rumah.
Ia menatap pencahayaan, lorong dan sudut-sudut gelap dengan meniru konsep rumah hantu yang sebelumnya ia lihat di pasar malam. Setelah semua persiapan dirasa cukup, Joe mengundang Kong dan teman-temannya untuk menjadi pengunjung pertama. Ia menjanjikan sensasi yang berbeda dari rumah hantu konvensional pada umumnya. Karena Kong ingin terlihat keren di depan wanita yang ia sukai, mereka pun akhirnya menerima tawaran Joe. Kong dan teman-temannya pun menjadi orang pertama yang mencoba rumah hantu buatan Joe. Sejak awal masuk, Kong terlihat paling percaya diri. Ia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, seolah ingin membuktikan keberaniannya di depan wanita yang ia sukai. Sepanjang lorong demi lorong, Kong terus bersikap sok berani. Namun, semua berubah ketika mereka memasuki bagian akhir. Di ruangan itu, Anung tiba-tiba muncul dan melakukan tarian tradisional dengan gerakan yang pelan, kaku dan tatapan kosong. Melihat hal itu, Kong yang sejak tadi berani mendadak gemetar. Wajahnya pucat, kakinya melemas dan keberaniannya runtuh seketika. Sejak hari itu, rumah hantu milik Joe mulai ramai pengunjung. Kabar tentang sensasi berbeda yang ditawarkan rumah tersebut menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Tak hanya pengunjung, para pedagang kaki lima pun mulai berdatangan dan menyewa lapak di depan rumah. Suasana yang sebelumnya sepi kini berubah menjadi hidup. Beberapa malam kemudian, para rentenir kembali mendatangi Joe. Mereka berniat menagih hutang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Namun, sebelum membahas soal pembayaran, Joe menantang mereka untuk mencoba rumah hantu terlebih dahulu. Salah satu dari mereka, yang mengaku sebagai bos dengan sombong mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak takut pada hantu. Joe mengadakan acara minum-minum untuk merayakan keberhasilan usahanya. Namun, di tengah keasyikan berpesta, Kong dan teman-temannya tiba-tiba datang ingin ikut bergabung. Mereka meminta agar para pembantu Anong memperlihatkan sesuatu yang lebih menarik. Mereka menganggap bahwa Anong dan kedua pembantunya hanyalah orang-orang yang menggunakan trik biasa untuk menakut-nakuti pengunjung. Menyadari situasi mulai tidak terkendali, Joe segera meminta Anong dan kedua pembantunya untuk beristirahat terlebih dahulu. Ia memutuskan menemani Kong dan teman-temannya sendiri selama berada di rumah itu. Keesokan harinya, Joe membeli 2 pohon bunga. Tanpa ragu, pohon-pohon itu langsung ia tanam di halaman rumah. Hal itu sengaja Joe lakukan untuk membuat Anong tersenyum. Saat mereka berfoto bersama, Anong tidak terlihat sama sekali di dalam foto tersebut. Meski begitu, Joe tetap tersenyum. Ia meyakinkan Anong bahwa foto itu akan tetap ia simpan dan kenang sampai kapanpun. Beberapa hari kemudian, Joe iseng mengunggah foto tersebut ke media sosial. Ia menuliskan caption yang mempertanyakan apa yang akan terjadi jika seseorang jatuh cinta kepada hantu. Tak disangka, unggahan itu mendapatkan banyak komentar. Beberapa netizen bahkan menceritakan kisah serupa tentang sahabat atau kerabat yang diyakini menghilang setelah berhubungan dengan makhluk tak kasat mata. Membaca komentar-komentar tersebut membuat Joe mulai merasa khawatir. Ia kembali ke rumah dengan perasaan tidak tenang. Namun, setelah berkeliling cukup lama, Joe justru dikejutkan oleh kemunculan Anong dari belakang. Kejadian itu membuat Joe semakin yakin dengan peringatan para netizen. Tanpa banyak bicara, Joe memilih pergi meninggalkan rumah itu, seolah ingin menjauh dari semua yang terjadi. Namun, setelah beberapa menit merenung, Joe menyadari bahwa sikapnya terlalu berlebihan. Ia pun memutuskan kembali ke rumah untuk meminta maaf kepada Anong. Sayangnya, saat Joe kembali, di dalam rumah sudah ada seorang pencuri yang kehadirannya tidak ia sadari. Rekan pencuri tersebut muncul dan memukul kepala Joe hingga ia pingsan. Dalam keadaan itu, Anong terpaksa merasuki tubuh Joe untuk mengusir para pencuri yang mengancam rumah tersebut. Ketika Joe akhirnya siuman, Anong menceritakan kronologi kejadian yang sebenarnya. Ia mengaku tidak punya pilihan lain selain menggunakan tubuh Joe demi melindungi rumah itu. Mengetahui hal tersebut, Joe justru tidak marah. Ia malah mendapatkan sebuah ide cemerlang yang ingin segera ia wujudkan.
Keesokan harinya, Joe menyiapkan 2 gelas minuman. Salah satunya telah ia beri tanda khusus. Joe sengaja mengundang Kong untuk datang ke rumah. Tujuannya bukan sekadar bertemu, melainkan untuk menjalankan rencana yang sudah ia pikirkan sejak semalam. Jika Kong tanpa sengaja memutar meja, membuat Joe kehilangan fokus. Meski sempat panik, akhirnya Joe memilih membiarkan semuanya berjalan apa adanya. Dengan tubuh Kong, Anong akhirnya bisa keluar rumah dan merasakan dunia luar secara langsung. Mereka berjalan bersama, menyusuri beberapa tempat wisata. Anong terlihat sangat menikmati setiap momen, meskipun orang-orang di sekitar mereka memandang dengan tatapan aneh. ท่าทางจะอร่อยมากเลยนะเนี่ย Setelah makan bersama, mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah diskotik. Bagi Anong, ini adalah pengalaman pertama masuk ke tempat hiburan seperti itu. Usai pulang ke rumah, Anong mengucapkan terima kasih kepada Joe. Ia mengaku sangat bahagia dan tidak pernah membayangkan bisa merasakan hal-hal seperti itu. Joe pun berjanji, suatu hari nanti ia akan kembali mengajak Anong ke tempat yang lebih menarik dan menyenangkan. Beberapa waktu kemudian, Kong mendatangi Joe dengan wajah marah. Kong menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan dirinya berada di diskotik pada malam itu. Video tersebut telah beredar dan membuatnya kebingungan serta dipermalukan. Tak punya pilihan lain, Joe akhirnya mengungkapkan kebenaran. Ia menjelaskan bahwa Anong dan kedua pembantunya adalah hantu sungguhan dan apa yang terjadi malam itu bukanlah rekayasa. Setelah mengetahui fakta tersebut, Kong memperingatkan Joe. Ia mengatakan bahwa manusia dan hantu tidak mungkin bisa bersama. Menurut Kong, meskipun reinkarnasi bisa terjadi, mereka tetap tidak akan pernah bertemu kembali. Anong sudah lama meninggal, sementara Joe masih hidup dan memiliki waktu yang terus berjalan. Beberapa malam berlalu, Joe kembali membuka bisnis rumah hantu seperti biasa. Namun tanpa disengaja, Joe bertemu dengan sosok mantan kekasihnya dari masa lalu. Pertemuan tersebut rupanya membuat Anong merasa penasaran. Saat itu, Pom tertidur di dalam rumah. Anong merasuki tubuh Pom untuk mencari tahu lebih jauh. Dari situ, Anong akhirnya mengetahui bahwa wanita yang Joe temui adalah mantan kekasihnya di masa lalu. Fakta itu membuat Anong merasa sakit hati, cemburu, dan tersinggung. Keesokan harinya, Anong meluapkan seluruh perasaannya. Untuk pertama kalinya, ia mengungkapkan apa yang selama ini ia pendam. Anong mengaku bahwa ia juga ingin dicintai. Ia ingin hidup seperti manusia pada umumnya, ingin berkeluarga dan memiliki keturunan. Namun semua keinginan itu mustahil baginya. Anong hanya bisa menangis, meratapi nasibnya sebagai arwah yang tidak akan pernah bisa mewujudkan impiannya. Joe mendengarkan semuanya dengan perasaan campur aduk. Ia menyadari bahwa dirinya juga memiliki perasaan yang sama. Meski tahu hubungan mereka adalah kesalahan besar, Joe tetap memilih setia kepada Anong. Mereka saling menyayangi, meskipun sadar bahwa manusia dan hantu tidak akan pernah bisa dipersatukan. Keesokan harinya, Joe dibuat terkejut. Rumah hantunya tiba-tiba dipenuhi para pekerja rekonstruksi. Di depan mereka berdiri Sonny, saudara Joe, yang ternyata telah melanggar kesepakatan. Rumah itu akan dihancurkan. Joe tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menerima kenyataan pahit bahwa semua yang telah ia bangun akan segera hilang. Setelah rumah itu rata dengan tanah dan hanya menyisakan puing-puing, Joe menyadari bahwa ia tidak akan pernah lagi bertemu Anong dan kedua pembantunya. Ia meminta maaf, menangis dan berharap suatu hari nanti mereka bisa bertemu kembali. Beberapa hari kemudian, Joe tanpa sengaja menemukan tulang belulang yang terbungkus kain di bawah reruntuhan rumah. Joe langsung menyadari bahwa itu adalah jasad Anong dan kedua pembantunya, yang selama ini terkubur di bawah rumah tersebut. Seketika, Joe seperti ditarik ke masa lalu. Ia melihat kilas balik saat Anong menggelar acara tunangan dengan pria yang ia cintai. Namun malam bahagia itu berubah menjadi tragedi ketika beberapa pencuri datang tanpa diundang. Anong dan kedua pembantunya dibunuh dengan sangat keji. Salah satu pencuri memiliki wajah yang sangat mirip dengan Joe. Dari situ terungkap bahwa Joe adalah reinkarnasi dari salah satu pencuri tersebut. Dalam kilas balik itu, Joe di masa lalu menguburkan jasad Anong di bawah rumah, membungkusnya dengan kain mantra.
sambil menyesali perbuatannya sendiri. Setelah kebenaran terungkap, Anong dan kedua pembantunya kembali muncul. Dengan segala kerendahan hati, Jo meminta maaf kepada Anong dan kedua pembantunya. ขอโทษนะนง ไม่เป็นไรอนงดีใจนะที่ได้เจอกับโจ Sebagai penebusan, Jo membawa tulang belulang mereka untuk dikremasi secara layak, termasuk kedua pembantu setia yang selalu menemani Anong. Sejak hari itu, Jo membangun bisnis baru berupa permainan virtual reality yang terinspirasi dari Anong dan kedua pembantunya. Bisnis itu membuat Jo sukses. Namun di balik semua pencapaiannya, Jo tetap setia pada janjinya untuk tidak melupakan Anong. 60 tahun berlalu, di usia senjanya, Jo akhirnya menghembuskan nafas terakhir dengan perasaan damai. Di dunia selanjutnya, Anong telah menunggunya. Mereka akhirnya bisa bersama, memulai kehidupan baru tanpa batas antara manusia dan arwah. Film Maibu mengajarkan bahwa kesepian dan rasa kehilangan bisa membuat seseorang mencari cinta di tempat yang salah.